Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Sering ngechat doi namun nggak pernah dibalas. Oke, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-7. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Part kali ini dibuka dengan kita akan diperlihatkan Goku yang telah bertemu dengan Raja Kaio, di mana Raja Kaio segera memberitahu Goku kalau yang Goku tadi tirukan gerakannya itu adalah Bubbles, yaitu hewan peliharaan dirinya, di mana hal tersebut membuat Goku menjadi malu kepada Raja Kaio. Setelah itu Goku pun meminta kepada Raja Kaio untuk mengajarkannya ilmu bela diri, di mana saat Goku memasang kuda-kuda dia pun merasa cukup aneh karena berat badannya sangat berat saat memasang kuda-kuda tersebut. Mendengar itu Raja Kaio pun segera memberitahu Goku kalau planetnya ini memiliki gravitasi 10 kali lipat daripada di bumi, di mana setelah itu Raja Kaio meminta kepada Goku untuk melompat dari planet itu. Setelah itu Goku pun segera menuruti permintaan dari Raja Kaio dan dia pun segera melompat. Namun loncatan Goku walaupun di tempat tersebut gravitasinya 10 kali lipat, Goku masih saja bisa loncat lebih tinggi, di mana hal tersebut membuat Raja Kaio cukup tertarik kepada Goku untuk melatihnya. Setelah itu Raja Kaio bertanya kepada Goku tentang alasan Goku datang ke tempatnya untuk berlatih bela diri, di mana Goku pun menjawab kalau akan ada 2 orang Saiyan yang pergi ke bumi untuk menghancurkan bumi, di mana Raja Kaio segera mengajak kedua orang Saiyan tersebut yang akan segera datang ke bumi. Di mana Raja Kaio segera memberitahu Goku kalau para Saiyan itu akan datang ke bumi dalam kurun waktu sekitar 158 hari, di mana hal tersebut membuat Goku menjadi terkejut, di mana Goku bertanya kepada Raja Kaio apakah latihan dalam 158 hari dapat membuatnya menjadi lebih kuat dan mampu mengalahkan 2 orang Saiyan yang akan segera datang ke bumi, di mana Raja Kaio segera memberitahu kalau latihan di planetnya ini selama 158 hari setara dengan latihan ribuan tahun di bumi, di mana walaupun Goku bisa berlatih lebih kuat di sini, tetap saja Goku masih belum bisa mengalahkan mereka karena para Saiyan itu kekuatannya sangat luar biasa, di mana mereka itu kekuatannya lebih kuat daripada Raja Kaio, di mana hal tersebut membuat Goku menjadi terkejut. Raja Kaio pun juga menambahkan kalau Goku ingin mengalahkan para Saiyan itu, Goku harus mengungguli kekuatan dari dirinya. Setelah itu Raja Kaio pun akan segera memulai latihan pertama dari Goku, yaitu Goku harus mengejar Bubbles yang sedang berlari dan menangkapnya, di mana setelah itu Raja Kaio meminta kepada Bubbles untuk berlari dan Goku pun segera mengejar Bubbles yang berlari, di mana Goku pun kelihatan kesulitan dalam mengejar Bubbles karena berat badannya yang sangatlah berat. Nah, di latihan pertama ini Goku pun disuruh untuk mengejar Bubbles karena Goku diminta untuk membiasakan dirinya berlari di planet Raja Kaio yang memiliki gravitasi sebanyak 10 kali lipat dari bumi, di mana Goku pun harus mencoba untuk membiasakan diri dengan cara mengebal Bubbles dan menangkapnya kepada Raja Kaio. Setelah itu terlihat kalau Goku pun segera melepas pakaian pemberatnya untuk memudahkan dirinya mengejar Bubbles. Setelah Goku melepas pakaian pemberatnya, di mana Goku merasakan kalau tubuhnya lumayan enteng, di mana Goku pun segera berlari untuk mengejar Bubbles. Walaupun Goku telah melepas pemberatnya, terlihat kalau Bubbles masih mampu berlari lebih cepat daripada Goku, di mana hal tersebut membuat Goku menjadi kelelahan dan dia pun berhenti sejenak untuk istirahat, di mana Goku pun meminta kepada Raja Kaio untuk memberinya sedikit makan karena dia sudah sangat kelaparan karena dari tadi mengejar Bubbles dengan gravitasi dari planet Raja Kaio yang sebanyak 10 kali lipat daripada di bumi, di mana Raja Kaio dibuat terkejut dengan cara makan dari Goku, yaitu mau makan dengan sangat banyak dan sangat lahap, di mana hal tersebut membuat Raja Kaio menjadi kesal kepada Goku karena telah menghabiskan banyak makanan dari dirinya. Setelah Goku selesai makan, Raja Kaio pun meminta kepada Goku untuk mengejar Bubbles lagi, namun Goku harus memakai baju pemberatnya lagi agar Goku bisa berlatih lebih efektif, dan hal tersebut dapat membuat Goku meningkatkan kekuatannya menjadi berkali-kali lipat. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Gohan yang masih bertarung melawan Piccolo dalam latihannya, di mana Gohan berhasil memberikan sebuah pukulan kepada Piccolo, namun tetap saja kekuatan Piccolo masih lebih unggul daripada Gohan, di mana Gohan pun segera ditonjok oleh Piccolo yang membuat Gohan menjadi terlempar ke dalam air. Malam harinya kita pun akan diperlihatkan wajah dari Gohan yang menjadi babak belur akibat latihan keras dari Piccolo, di mana Piccolo segera meminta kepada Gohan untuk segera tidur karena latihan pada esok hari akan lebih berat daripada yang kemarin.
Singkat cerita, 3 minggu pun telah berlalu saat Goku berlatih di planet Raja Kaio, di mana kita akan diperlihatkan Goku yang sudah mulai terbiasa berlari mengejar Bubble menggunakan baju pemberatnya, di mana kita pun akan diperlihatkan Goku yang masih berusaha dengan sangat keras untuk menangkap Bubble yang berlari dengan sangat cepat. Akhirnya usaha pun tidak mengkhianati hasil, di mana Goku akhirnya bisa menangkap Bubble pada latihan pertamanya ini. Setelah Goku berhasil menangkap Bubble, Kaiosama pun segera memberikan sebuah ilmu kepada Goku, yaitu dia meniupkan sebuah angin yang cukup kencang dari mulutnya, dan terlihat angin tersebut segera memutari planet dari Raja Kaio, dan terlihat kalau angin tersebut segera kembali ke tempat asal dari Raja Kaio. Tiba-tiba ada sebuah cahaya yang melintas di hadapan Goku, di mana hal tersebut membuat Goku menjadi terpental akibat dia terkejut dengan cahaya tersebut, dan tak lama setelah itu terlihat cahaya tersebut berubah menjadi seekor jangkrik yang berdiri di hadapan Goku. Bukan berdiri sih, tapi terbang. Di mana jangkrik tersebut segera memberitahu namanya kepada Goku, di mana namanya itu adalah Gregory, di mana dia adalah orang kedua setelah Raja Kaio. Di mana Gregory ini kelihatannya dia sangat meremehkan kekuatan dari Goku, di mana dia ingin bertarung melawan Goku. Di mana mendengar hal tersebut, Kaiosama pun menjadi kepikiran untuk menggunakan Gregory menjadi latihan kedua dari Goku. Di mana Kaiosama pun segera memberikan Goku sebuah palu, di mana ternyata palu tersebut memiliki bobot yang sangat berat, di mana Goku pun menjadi kesulitan untuk mengangkat palu itu. Pada latihan kedua ini, Goku harus memukul Gregory menggunakan palu yang telah Kaiosama berikan, di mana Kaiosama memberitahu Goku kalau Goku mampu memukul Gregory menggunakan palu tersebut, maka dirinya akan memberikan pelatihan khusus kepada Goku, di mana hal tersebut membuat Goku menjadi bersemangat. Tak lama setelah itu terlihat Gregory pun segera menunjukkan kemampuannya, yaitu kecepatan, di mana terlihat kalau Gregory mampu terbang dengan kecepatan yang luar biasa, di mana hal tersebut membuat Goku menjadi terkejut. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Gohan yang babak belur akibat dia terus dihajar oleh Piccolo, karena Piccolo ingin memberikan pelatihan yang sangat keras kepada Gohan agar Gohan menjadi orang yang sangat kuat pada saat melawan para Saiyan yang akan segera datang. Akibat serangan laser dari Piccolo membuat Gohan hampir terjatuh dari tebing tersebut, namun Gohan berhasil berpegangan pada tebing itu. Namun tiba-tiba Piccolo langsung menghampiri Gohan dan menginjak tangan dari Gohan, di mana hal tersebut membuat Gohan menjadi kesakitan dan terjatuh dari tebing itu. Shin pun berpindah ke Istana Langit, di mana kita pun akan diperlihatkan pada Z-Factor yang sedang berlatih tanding, di mana Chozo pun bilang kalau Yamcha dan juga Tenshinhan kekuatannya telah meningkat menjadi lebih hebat. Shin pun berpindah, di mana kita akan diperlihatkan kalau Raja Kaio memberitahu Goku kalau waktunya makan malam, di mana hal tersebut membuat Goku menjadi senang karena waktu makan malam telah tiba. Singkat cerita, 2 minggu pun telah berlalu, di mana kita pun akan diperlihatkan Goku yang sudah mulai terbiasa menggunakan palu yang diberikan oleh Kaiosama untuk memukul Gregory, di mana kita pun akan diperlihatkan Goku pun berhasil memukul Gregory menggunakan palu yang telah diberikan oleh Kaiosama. Akhirnya Goku pun sudah berada di hari pelatihan terakhir dari Goku, di mana kali ini Kaiosama ingin mengecek kekuatan dari Goku setelah latihan, di mana Kaiosama meminta kepada Bubbles untuk berlari dan Goku menangkapnya, di mana dengan mudah Goku dapat menangkap Bubbles dengan hanya waktu 1 detik. Bubbles. Setelah itu Kaiosama meminta kepada Gregory untuk melakukan pelatihan kepada Goku, di mana Goku pun diberikan palu untuk memukul Gregory dan Goku pun berhasil memukul Gregory dengan sangat cepat.
Guri-guri. Setelah itu Kaiosama pun akan segera mengecek kekuatan Genki Dama dari Goku, di mana Goku pun segera mengeden untuk mengumpulkan kekuatan yang ada di sekitarnya, di mana terlihat tubuh dari Goku sekitarnya ada cahaya berwarna putih. Itu ditandakan kalau energi Genki Dama milik Goku telah berkumpul di tubuh Goku. Setelah Goku memusatkan seluruh kekuatan Genki Dama di tangannya, Kaiosama pun meminta kepada Goku untuk mengikuti batu bata besar yang akan diarahkan oleh Kaiosama, di mana terlihat Kaiosama menggerakkan batu bata tersebut dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dengan kecepatan yang tinggi, akhirnya batu bata yang dilemparkan oleh Kaiosama memutari planetnya, di mana terlihat Goku pun segera menembakkan energi Genki Dama yang telah terkumpul di dalam tangannya, di mana setelah Goku menembakkan energi Genki Dama tersebut, batu bata itu langsung meledak. Kaiosama pun segera menjelaskan kepada Goku kalau energi Genki Dama itu dikumpulkan dengan menyerap kekuatan dari sumber daya makhluk hidup yang ada di sekitar dari Goku, di mana dengan kekuatan tersebut Goku dapat menghasilkan kekuatannya lebih kuat di bumi, karena di bumi itu sumber daya energinya lebih banyak daripada di planet Kaiosama ini. Namun kekuatan itu sangatlah besar dan mampu memberikan kerusakan yang sangat besar, di mana Goku harus menggunakan kekuatan tersebut hanya dalam keadaan terdesak saja. Namun tiba-tiba Kaiosama pun teringat kalau dia lupa memperhitungkan jalur ular yang harus dilewati oleh Goku. Itu akan menyebabkan Goku telat 1 hari untuk menghadapi para Saiyan yang datang ke bumi. Dimana mendengar hal tersebut, Goku pun menjadi terkejut, karena hanya dalam telat 1 hari saja teman-teman dari Goku mampu terbunuh oleh para Saiyan itu. Dengan sangat panik, Kaiosama pun meminta kepada Goku untuk jangan banyak cincong lagi di sini, di mana dia meminta kepada Goku untuk memberitahu teman-teman Goku yang ada di bumi untuk menghidupkan Goku lagi menggunakan Dragon Ball, di mana Kaiosama meminta kepada Goku untuk menempelkan tangannya di punggung dari Raja Kaio dan berbicara melalui pikiran dari Goku kepada para teman-teman Goku yang ada di bumi. Setelah itu Shin pun berpindah ke tempat Gohan, di mana kita akan diperlihatkan Gohan yang masih berlatih dengan Piccolo, di mana terlihat Piccolo menembakkan laser kepada Gohan dan Gohan segera menghindari semua serangan laser dari Piccolo. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan kakek Muten Roshi yang segera memanggil Raja Shenlong untuk menghidupkan Goku lagi, di mana terlihat bola naga tersebut segera bersinar dan keluarlah Shenlong dari bola naga itu. Setelah Shenlong muncul, kakek Muten Roshi segera meminta kepada Shenlong untuk segera menghidupkan Goku kembali. Sementara itu di akhirat kita pun akan diperlihatkan cincin malaikat yang ada di atas kepala milik Goku telah hilang, dan itu menandakan kalau Goku telah hidup kembali. Sebelum Goku pergi, Goku pun berterima kasih kepada Raja Kaio karena telah melatihnya selama ini. Setelah itu Goku pun segera meluncur untuk segera kembali ke bumi melalui jalur ular. Sementara itu di tengah kota kita pun akan diperlihatkan pesawat dari Nappa dan juga Vegeta telah sampai di tengah kota, di mana akibat kapal dari Nappa dan juga Vegeta terjatuh di tengah kota menyebabkan ledakan yang cukup besar dan menghasilkan kawah yang cukup dalam. Para warga yang penasaran, mereka pun segera mengerumuni tempat kejadian ledakan tersebut terjadi, di mana kita pun akan diperlihatkan Vegeta dan juga Nappa segera keluar dari pesawat milik mereka. Di mana dengan kedatangan para Saiyan itu, para Z-Factor pun merasakan kalau mereka sudah berada di bumi, di mana hal tersebut membuat mereka menjadi cukup terkejut. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan yang dari Vegeta dan juga Nappa yang berniat untuk menghancurkan atau memberi kerusakan kepada planet bumi. Dan alur cerita Dragon Ball Z Part 7 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z Part 7? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya.